Sebuah rudal balistik menghantam langsung gedung Kementerian Luar Negeri Israel pada Kamis pagi, menewaskan Menteri Luar Negeri Eli Barlev di tempat. Serangan terjadi sekitar pagi hari waktu setempat dan menyebabkan kehancuran total pada bagian utama gedung kementerian. Ledakan besar tersebut tercatat memicu alarm nasional dan membuat sebagian besar jaringan pemerintahan sipil lumpuh dalam hitungan menit. Rudal diyakini diluncurkan dari wilayah Republik Islam Iran, bagian dari rangkaian serangan balasan yang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Tim medis militer dan pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dalam waktu kurang dari 15 menit. Namun, upaya evakuasi korban menemui hambatan karena sebagian besar struktur bangunan runtuh total. Eli Barlev dinyatakan tewas setelah tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tertindih reruntuhan beton dan serpihan meja rapat. Beberapa staf kementerian yang hadir dalam rapat pagi itu juga dilaporkan hilang atau terluka berat. Hingga kini, korban jiwa mencapai setidaknya 19 orang. Rudalnya enggak nunggu sambutan pembukaan, langsung tembak meja utama, ujar seorang saksi selamat yang berhasil keluar dari reruntuhan sambil membawa ponsel diplomat asing. Pemerintah Israel menyatakan situasi dalam status darurat nasional. Penutupan akses masuk menuju wilayah Yerusalem diberlakukan penuh, dan seluruh diplomat asing diminta meninggalkan area perkantoran pusat pemerintahan. Dalam sejarah konflik Timur Tengah, belum pernah ada rudal yang secara harfiah memotong pidato Menteri Luar Negeri. Ini bukan serangan biasa. Ini presentasi terakhir. Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Perdana Menteri Israel. Namun, sumber militer menyatakan bahwa respons skala penuh sedang dipersiapkan, termasuk opsi pemanggilan cadangan dan serangan udara ke target-target strategis di Iran. Pasca insiden serangan rudal yang menewaskan Menteri Luar Negeri Israel, pemerintah Iran belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, media-media pro-pemerintah di Teheran mulai merilis narasi bahwa target militer Zionis telah dijatuhi hukuman yang sah. Sementara itu, militer Israel mulai melakukan penelusuran lintasan rudal menggunakan sistem radar lintas batas dan satelit. Indikasi awal menunjukkan rudal tersebut memiliki teknologi navigasi canggih dan jelas tidak mendarat secara tidak sengaja di kantor kementerian. Pejabat pertahanan menyebutnya sebagai serangan High Precision Strategic Decapitation. Kalau ini dianggap kecelakaan, maka meteor jatuh juga bisa diklaim sebagai diplomasi cuaca, ujar salah satu analis pertahanan Israel dengan nada sinis. Unit Intelligence 18200 Dan Mossad Langsung Mengaktifkan Protokol Perang Siber Dan Penjantayan Walaya Udara Utara. Termasuk Tel Aviv Dan Haifa. Kini berada di bawah pengawasan ketat. Namun, pertanyaan paling besar yang muncul dari para analis adalah bagaimana rudal sebesar itu bisa menembus sistem pertahanan Iron Dome dan David S. Sling tanpa satupun intersepsi berhasil. Kami nggak nyangka rudal akan langsung nembak diplomat. Kami pikir rudal biasanya pilih target militer, bukan meja kerja. Ungkap perwira teknis pertahanan yang meminta identitasnya dirahasiakan karena malu berat. Bursa saham Tel Aviv langsung anjlok 8% hanya dalam waktu 2 jam setelah berita kematian Menlu menyebar. Investor internasional mulai menarik dana mereka dari proyek-proyek dalam negeri, dan beberapa duta besar negara barat telah mulai mengevaluasi tingkat keamanan diplomatik di Israel. Di dalam negeri, sejumlah suara kritis mulai mempertanyakan keandalan sistem pertahanan yang selama ini diklaim sebagai terkuat di dunia. Kini yang kuat justru serpihan gedung yang menimpa 19 orang. Serangan ini menimbulkan kekhawatiran eskalasi yang lebih luas, terutama jika Israel memilih membalas secara terbuka. Armada Angkatan Laut Israel dilaporkan telah meninggalkan pelabuhan Haifa malam ini menuju arah timur. Di tengah kepanikan nasional dan tekanan internasional, situasi politik dalam negeri Israel mulai goyah. Rapat darurat Knesset, parlemen, berlangsung panas hingga dini hari. Fraksi oposisi menuntut penjelasan terbuka terkait kegagalan sistem pertahanan dan ketidakmampuan intelijen memprediksi serangan. Bagaimana bisa rudal musuh meluncur ribuan kilometer, mampir ke langit Yerusalem, ngetok atap kantor menteri, dan enggak ada satupun alarm yang benar-benar bunyi sampai semuanya hancur?
kata salah satu anggota parlemen dari blok oposisi. Perdana Menteri menghadapi tekanan berat untuk segera melakukan aksi militer balasan. Namun, sebagian petinggi militer memperingatkan bahwa tindakan impulsif dapat membuka front konflik multiarah, terutama jika Iran menggandeng sekutu regionalnya. Di luar gedung parlemen, ribuan warga menggelar unjuk rasa spontan. Banyak dari mereka membawa poster bertuliskan, "Siapa yang selanjutnya? Menteri Pendidikan?" dan "Kalau rudal bisa masuk, apa gunanya pajak keamanan kami?" Kepanikan juga merebak di kalangan diplomat asing. Kedutaan besar beberapa negara dilaporkan telah mengevakuasi staf mereka keluar kota, dan penerbangan diplomatik dari Bandara Ben Gurion mengalami lonjakan tajam. Beberapa negara bahkan mulai mengkaji kemungkinan memindahkan kantor kedutaan mereka kembali ke Tel Aviv, mengingat Yerusalem dinilai tidak lagi aman secara strategis. Ironisnya, bunker bawah tanah di kompleks kantor kementerian yang seharusnya digunakan saat krisis justru sedang direnovasi karena anggaran dipotong tahun lalu. Kini para staf hanya bisa menyesali desain kantor yang lebih cocok buat pameran daripada perlindungan dari rudal. Pihak militer akhirnya mengakui bahwa rudal Iran tersebut kemungkinan menggunakan teknologi low radar signature dan lintasan tidak konvensional yang sulit dideteksi sistem pertahanan konvensional. Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan dalam pidato singkatnya menyampaikan, "Kami akan membalas, tapi kali ini kami ingin memastikan yang dibalas benar-benar Iran, bukan gudang kosong atau lapangan sepak bola." Setelah 48 jam pertemuan dan diskusi militer tingkat tinggi, Israel akhirnya melancarkan balasan terbatas ke sejumlah titik yang diklaim sebagai pusat kendali rudal milik Iran di wilayah perbatasan barat. Serangan dilakukan melalui drone tempur siluman dan rudal jarak jauh yang ditembakkan dari Laut Tengah. Kementerian Pertahanan Israel menyebutnya sebagai Operasi Bayangan, merujuk pada operasi serangan yang tidak dikonfirmasi secara resmi namun efeknya bisa dirasakan jelas oleh musuh. Tidak ada siaran langsung, tidak ada jurnalis, hanya ledakan dan hilangnya sinyal di beberapa fasilitas penting Iran. Namun hingga kini, Teheran belum mengeluarkan pernyataan ataupun menunjukkan tanda-tanda akan membalas. Sebaliknya, propaganda dalam negeri mereka menggambarkan serangan Israel sebagai ledakan suara latar dari film perang palsu. Di sisi lain, para analis intelijen memperkirakan respons Iran belum benar-benar berakhir. Banyak pihak meyakini bahwa serangan rudal ke kantor kementerian hanyalah tahap awal dalam skenario eskalasi bertahap. Kalau Iran diam, bukan berarti selesai. Bisa jadi mereka lagi nyari daftar kantor menteri Israel lainnya yang belum kena renovasi beton anti-rudal, ungkap analis senior pertahanan dalam diskusi internal IDF. Sementara itu, jenazah Menlu Eli Barlev dimakamkan dalam upacara militer tertutup. Keluarganya menolak siaran media dengan alasan trauma visual akibat kondisi jenazah. Beberapa diplomat asing yang hadir pun tampak waspada. Sebagian besar membawa helm balistik pribadi dan rompi anti-fragmentasi selama prosesi. Hidden domestik masih belum stable. Pemerintah Israel kini memberlakukan pembatasan penerbangan komersial ke luar negeri dan memanggil 40.000 pasukan cadangan sebagai antisipasi perang besar. Di media sosial, warganet Israel mulai menyebarkan daftar kantor aman, termasuk bunker tua, basement cafe, dan bahkan toilet umum bawah tanah yang katanya punya sinyal 4G tapi enggak bisa ditembus rudal. Dunia internasional mulai angkat bicara. Beberapa negara menyerukan deeskalasi, sementara sekutu dekat Israel memberi dukungan moral tanpa menyertakan bantuan militer langsung, karena rupanya simpati itu gratis, misil itu mahal. Kini kawasan Timur Tengah kembali berada di ujung tanduk. Dan semua pihak tahu, satu rudal lagi bisa menjadi pemantik perang besar yang tak bisa dibatalkan oleh diplomasi. Sementara ledakan dan serangan udara terus menjadi headline, babak baru dari konflik justru bergeser ke ruang gelap intelijen dan diplomasi bayangan. Di tengah keheningan resmi dari Teheran dan minimnya pernyataan keras dari Tel Aviv, dunia melihat tanda-tanda jelas dari perang dingin generasi baru yang mulai terbentuk. Beberapa hari terakhir, aktivitas siber meningkat tajam. Sistem kelistrikan di beberapa kota kecil Iran mengalami blackout mendadak, disusul gangguan pada jaringan komunikasi internal mereka.
Laporan tak resmi menyebutkan bahwa unit elit siber Israel, unit 84.200, tengah mengetuk pintu-pintu sistem komando Iran. Meski tak ada yang mengaku, jejak digitalnya tidak bisa ditutup sepenuhnya. Kalau Anda merasa akun media sosial diretas, bayangkan bagaimana rasanya kalau reaktor nuklir Anda yang tiba-tiba ribut, ujar seorang mantan analis siber dalam diskusi terbatas yang bocor ke pers. Di sisi lain, intelijen AS dan Eropa mulai mengendus manuver-manuver senyap yang mencurigakan. Beberapa pesawat kargo milik Garda Revolusi Iran dilaporkan mendarat di Suriah dan Irak dengan manifest logistik yang tidak wajar. Ada kecurigaan bahwa Iran tengah menyiapkan distribusi rudal ke proksi-proksi regional. Israel pun tak tinggal diam. Mossad dilaporkan telah mengaktifkan jaringan agen lapangan di Lebanon, Yaman, dan bahkan Turki. Salah satu laporan menyebutkan bahwa paket diplomatik misterius yang dikirim ke Istanbul ternyata bukan berisi dokumen, tapi kamera mikro dan cairan kimia pelacak. Pemerintah Turki hingga kini belum berkomentar. Sementara itu, PBB hanya mengeluarkan pernyataan standar yang menyerukan penurunan tensi dan dialog damai. Tapi semua pihak tahu, suara PBB di tengah rudal tidak lebih keras dari notifikasi grup WhatsApp yang dibisukan. Diplomasi internasional saat ini seperti api di YouTube. Semua bisa dibuka, tapi enggak ada yang ngurus bakennya, kata seorang diplomat barat yang frustrasi setelah 3 hari rapat tanpa hasil. Krisis ini juga memicu kekhawatiran soal senjata nuklir. Meskipun tidak ada pergerakan signifikan di situs nuklir Iran atau Israel, citra satelit menunjukkan peningkatan aktivitas keamanan dan logistik di sekitar fasilitas sensitif. Yang bikin ngeri bukan misil yang sudah ditembakkan, tapi yang belum. Dan sekarang semua orang hanya bisa berharap bahwa tombol berikutnya yang ditekan bukan yang warnanya merah dan berbentuk bundar.